Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi Jakarta Barat, pada hari ini kita bertemu semua kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember, yang mana nanti 1 Desember tahun 2023 ini adalah Hari AIDS Dunia yang diperingati oleh seluruh masyarakat dunia dan bahkan Indonesia. Kami dari Jakarta Barat pada hari ini kami bertemu dengan dua orang narasumber, yaitu yang di sebelah kanan saya ini adalah Mbak Nita namanya, ini adalah dari Yayasan Kusuma Buana, yaitu YKB. Ya. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam. Dan juga sebelah kiri saya ini adalah Mbak Santi, ini dari Yayasan Aura Buana. Ya, Mbak Santi. Assalamualaikum Mbak Santi. Jadi dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia, kami bertemu berdua dengan narasumber. Tidak lain adalah kita akan membicarakan tentang stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Hari AIDS Dunia ini adalah sangat penting sekali. Tidak lain adalah untuk mengingatkan kita semua kepada seluruh masyarakat bahwa penyakit HIV dan AIDS ini adalah penyakit yang memang sampai hari ini ya masih banyak yang menderita penyakit HIV, dan walaupun pengobatannya selalu kami laksanakan, kami lakukan sebagai layanan kesehatan, ya, khususnya di jajaran kesehatan. Kami dari Komisi Penanggulangan AIDS tidak lain adalah kami mengkoordinasikan dari seluruh unit organisasi perangkat daerah, termasuk juga lembaga-lembaga, termasuk juga yayasan ataupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan HIV dan AIDS. Sehingga kami mengkoordinasikan semuanya untuk bersama-sama bergerak menanggulangi penyakit HIV/AIDS yang ada di Jakarta Barat. Dan perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa di Jakarta Barat dari jumlah penduduk kurang lebih 2,5 juta, ini di Jakarta Barat pada tahun 2022 yang terkena penyakit HIV/AIDS itu adalah jumlah 14.723 orang. Ya. Sedangkan yang meninggal pada saat itu tahun 2022 itu 277 orang. Nah, dari 14.723 orang ini yang berobat itu hanya 5.996, sehingga walaupun sudah kena penyakit namun masih ada juga yang tidak berobat, sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk mengenai penyakit HIV/AIDS. Sedangkan pada tahun 2023 ini sampai dengan bulan September itu dari yang terkena HIV itu adalah sebanyak 15.263, itu sekarang yang berobat masih ada 5.880, sehingga ini menjadi perhatian kita untuk penanggulangan HIV di Jakarta. Nah, ini kita sekarang sudah bersama-sama dengan narasumber. Yang pertama adalah Mbak Nita, yang kedua adalah Mbak Santi. Nah, sekarang ditujukan kepada Mbak Nita dulu dari YKB. Menurut Mbak Nita, ini kan penyakit HIV ini kan seolah masyarakat ini takut ya. Nah, sebenarnya penyakit HIV ini apa sih penularannya? Oh, orang banyak juga nih yang kena penyakit di Jakarta Barat. Menurut Mbak Nita, kenapa sih itu? Ya, bisa jelaskan. Terima kasih Pak Karno. Jadi sebenarnya penularan HIV itu tidak semudah COVID, tidak semudah TBC. Penularannya agak sulit gitu lah. Artinya kalau ada medianya yaitu lewat jarum suntik, narkoba yang sering berganti-ganti jarum, kemudian hubungan seks yang tidak aman. Masyarakat itu edukasinya Pak yang masih kurang gitu loh. Jadi pemahaman tentang HIV masih kurang, sehingga stigma diskriminasi di masyarakat masih tinggi. Padahal seperti kita ketahui sekarang kasus HIV terbesar justru ada di masyarakat dibandingkan dengan populasi kunci. Itu sih Pak. Ya. Kemudian Mbak Nita, sebenarnya supaya tidak tertular itu pencegahannya gimana sih Mbak Nita? Kok orang kelihatannya kok masih banyak yang nggak tahu, kok jadi tertular? Iya, ya tadi penularannya memang kita ada ABCD gitu kan. Yang pertama abstinen. Itu Pak, abstinen itu artinya tidak melakukan perilaku yang berisiko.
Yang kedua adalah harus saling setia. Ketika sudah punya pasangan, ya harus setia sama pasangan. Yang ketiga, ketika terjadi perilaku yang berisiko, misalnya hubungan seks yang sering berganti-ganti pasangan, ya harus pencegahannya dengan menggunakan kondom yang baik dan tepat. Atau kalau misalnya melalui jarum suntik, ya harus jarum suntik yang steril gitu loh, jangan tukar-tukar jarum suntik. Kemudian hindari penularan dari ibu ke bayi, karena sekarang juga udah ada program pencegahan bagaimana supaya bayi tidak tertular dari ibu yang positif HIV. Ya. Benar Mbak Dita, orang yang kena HIV itu kelihatan gitu gejalanya. Apakah dia lemot, apa dia kurus, apa gemuk, apa seperti apa? Iya. Tadi pas tambah satu lagi edukasi Pak, yang kelima lupa tuh ya. Pencegahannya harus banyak menerima edukasi. Kemudian orang HIV itu tidak bisa terlihat, artinya hanya tes HIV yang bisa menentukan bahwa orang itu HIV atau tidak. Karena orang HIV sama seperti kita semua, sama seperti kita kalau kita ngaca itulah orang HIV. Artinya tidak ada tanda-tanda atau gejala, kecuali kalau dia tes HIV dan dinyatakan positif. Ya. Nah, kita beralih sekarang ke Mbak Santi, ya. Mbak Santi dari Aura Buana ya. Mbak Santi ya, dari komunitas Aura Buana. Jadi orang yang kena HIV itu kan di masyarakat seolah-olah ada diskriminasi, di stigma atau dikucilkan. Sebenarnya kenapa kok seperti itu? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Santi. Saya HIV positif dari tahun 2007 dan saya mungkin stigma dan diskriminasi itu terjadi pada saat awal-awal karena kurangnya pengetahuan cara mengedukasi kepada masyarakat bahwa HIV itu tidak mudah menularkan seperti melalui yang masyarakat awam itu ketakutan dengan berdesatan dari hembusan angin, hembusan napas itu bisa menularkan HIV gitu. Dan sekarang kan ada pencegahannya, jadi kita harus ke masyarakat itu harus menyampaikan sejelas-jelasnya kalau misalkan tidak mudah gitu untuk menularkan orang lain ke HIV gitu sendiri. Mbak Santi kan hidup dalam keluarga ya. Itu apa nggak takut nanti menularkan kepada keluarga gitu, atau dengan apalagi dengan tetangga ataupun keluarga terdekat gitu. Seperti apa sih sebenarnya? Karena kan mungkin kalau untuk keluarga kan kita tidak langsung memberitahukan tentang penyakit tersebut gitu, tapi kita lebih kepada mengedukasi dulu. Setelah itu baru memberikan pemahaman agar keluarga tidak takut penularan itu melalui apa. Dan yang paling utama itu ketika kita positif HIV, kita harus mengkonsumsi obat antiretroviral. Seumur hidup ya? Iya, seumur hidup. Iya. Jadi obat itu beli di mana tuh? Iya, ini kebetulan saya bawa obatnya. Ini KLD. Apakah obat itu bisa di sini Dan dijual bebas atau seperti apa? Tapi sekarang itu biasanya positif langsung diberikan obat. Obat ini berfungsi untuk pencegahan supaya virus kita undetect itu artinya sudah tidak menularkan. Jadi apabila kita ini mempunyai pasangan, orang dengan HIV mempunyai pasangan dan berhubungan intim, tidak akan menularkan ke pasangannya yang belum dia belum status HIV-nya belum maksudnya dia masih negatif ya status HIV-nya. Jadi nggak mudah menularkan ketika kita sudah konsumsi obat seumur hidup dengan persyaratan virus undetectable, yaitu tidak terdeteksi. Ya, kembali ke Mbak Dita ini kan Mbak Santi minum obat, apa nanti ini HIV-nya sembuh atau seperti apa nih? Atau seperti apa, coba bisa jelaskan? Obat penyembuh atau obat penguat? Jadi lupa tadi Pak Kado, saya sebenarnya jelasin dulu bahwa tugas kita sebagai LSM itu adalah menjangkau, mendampingi. Nah, Mbak Santi adalah salah satu dampingan kita. Jadi kalau misalnya obat itu sih memang diminum seumur hidup. Jadi tetap sebenarnya virusnya tetap ada di dalam. Ya. Nah, kemudian apabila di dalam keluarga ada yang kena HIV, nah itu supaya anak itu tidak tertular, misalnya ingin hamil tidak tertular, apakah ada cara-cara tertentu ataukah harus didampingi dokter, harus seperti apa itu? Ya, jadi kalau orang HIV sekarang nggak usah khawatir, artinya kalau dia mau menikah, mau punya anak itu bisa.
Yang penting dia minum obatnya konsisten, tidak putus, dan virusnya tidak terdeteksi. Artinya dia bisa melangsungkan pernikahan, dia bisa hamil, pasangannya, maksud istrinya bisa hamil, tapi itu tetap harus konsultasi dengan puskesmas karena ada program, nanti harus ikutin program yang ada di puskesmas supaya bayi yang dilahirkannya tidak tertular. Kemudian ini masalah penularan ya. Penularan itu kan harus melalui cairan. Tetapi ini di masyarakat seolah mau berdekatan takut salaman apalagi ciuman gitu ya. Apakah hal-hal itu menularkan atau tidak? Kemudian di rumah mungkin sepiring berdua atau sepiring bersama-sama gitu. Seperti apa itu? Ya itu Pak, mungkin kalau edukasi kita terus-menerus gencar, mereka mungkin paham karena penularannya lewat makan bersama, lewat ciuman, lewat kerja satu kantor itu tidak akan menularkan gitu loh. Jadi itu yang harus kita edukasi supaya masyarakat paham gitu. Jadi kan kalau sekarang banyak tuh Pak, udah kasih aja tusuk jarum suntiknya di mal-mal gitu kan, atau tusuk gigi bekas di restoran, itu semuanya mitos. Kemudian ini mungkin nanti dengan Mbak Santi juga. Jadi ini kalau ibu hamil sudah kena HIV, tapi ketahuannya setelah hamil. Nah kemudian nanti anaknya seperti apa dengan kita? Anaknya. Ya Pak, mungkin Santi punya pengalaman. Santi punya pengalaman. Kebetulan saya kan positif dari 2007 ya. Pada saat itu saya punya anak yang sekarang usianya sudah 16 tahun dan posisinya statusnya alhamdulillah negatif. Karena pada saat itu setelah saya melakukan konsultasi, padahal melahirkan secara normal dan menyusui selama 2 tahun, dan dia sekarang tumbuh menjadi seorang gadis yang sehat gitu. Dan hasilnya negatif. Ternyata virusnya itu belum cukup untuk menularkan ke bayinya. Jadi pada saat itu virusnya itu masih sedikit, jadi anak saya tidak tertular. Jadi sehat ya? Iya. Jadi misalnya bisa lah tidak tertular ya. Jadi ini penting sekali bagi Bapak Ibu semuanya. Satu lagi nih Mbak, ini nyamuk bisa nggak misalnya orang kena HIV gigit nyamuk, kemudian nyamuknya gigit sama orang yang kena HIV dan nular tidak Mbak? Ya Mbak, itu mitos juga tuh Pak juga. Jadi karena kan virus HIV hanya hidup di dalam tubuh manusia. Ya. Jadi tidak ada di tubuh binatang. Jadi ketika virus keluar dari tubuh manusia dia akan mati. Jadi hal-hal seperti itu mitos aja sih sebenarnya. Baik, jadi Mbak Nina dan Pak Santi, jadi ini ada hal-hal yang penting perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini Bapak masih banyak mitos dan diskriminasi ya, seolah-olah orang kena HIV itu menakutkan ya pada orang lain. Padahal penularannya tidak semudah apa yang dibayangkan, sehingga ini menjadi perhatian kita semuanya. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian juga harus mengetahui pengetahuan dasar tentang HIV seperti tadi, apa itu HIV, apa itu AIDS ya. Jadi penularannya tidak mudah. Tapi ini di Jakarta Barat, ini adalah kita bersama bahwa jajaran Komisi Penanggulangan AIDS Kota Misalnya Jakarta Barat yang anggotanya adalah semua organisasi perangkat daerah termasuk camat dan lurah yang dipimpin oleh Pak Wali Kota. Tentunya ini adalah menjadi perhatian untuk bersama-sama mensosialisasikan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta Barat. Jadi ini adalah penting sekali. Oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh ASN barangnya aparatur sipil negara di Jakarta Barat untuk bersama-sama menanggulangi HIV/AIDS di Jakarta Barat, sehingga di Jakarta Barat bisa zero ataupun nol HIV paling tidak pada tahun 2030. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih kepada narasumber wanita dari YKB dan juga Mbak Santi dari Lurah Buana. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.